ancaman-ancaman bakal telat, bakal kita datangin, bakal kita segel. Gue juga ada, perlu gue liatin suratnya kalau mau. Ya, namanya orang ada pasang surut, namanya ekonomi, ya kan? Tapi kan selalu dikerjain. Surat mah udah ke SOP dari pihak bank. Itu mah udah SOP-nya, tapi kan itu kan surat peringatan, bukan surat penyegelan. Pakai di blur segala. Buzzer-buzzernya mah nggak akan ngerti. Bilangnya wah surat dilelang segala macam. Kalau lu belum pernah ngerasain namanya nyicil rumah, mendingan diem tuh mulut. Telat 1-2 bulan bagi mereka itu udah blacklist, ya. Nah, bisa dijadiin senjata, dikorelasikan sama Blackpink. Mana sih kuasa hukum Bapak Krisdayanti? Ya itu yang gue bisa kasih tahu. Masalah pinjol gue mah hanya bisa ketawa, ya kan? Surat peringatan juga ada 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah iya betul. Bukan kayak cicilan leasing, maaf ya, kalau kendaraan kadang 3-4 bulan baru disamperin gitu kan, surat atau bagaimana gitu, ya kan? Tapi kalau rumah lu telat 1 bulan, perkara lu sama bank. Nggak boleh, kecuali kalau lu minta restrukturisasi, lu bayar sesuai keinginan kamu dan bisa kepintaran lu, ya. Baru tuh nanti dananya bisa lebih hemat. Belajar dulu deh pengacaranya, tahu tata tentang masalah cicilan rumah, ya. Udah jelas-jelas di chat yang diliatin waktu klarifikasinya dari Bang Minola masalah tentang tiket Blackpink, ya, yang minta 1 row, langsung kan ngomongin rumah di blacklist, apa mau dilelang, ya kan, dan ngomong sendiri udah dibayarin 4, tinggal sisa 1 lagi. Dan masih selalu tiap saat Koko RO bersama tim juga selalu menegosiasi sama bank, sering back forward. Kalau surat mah udah biasa, ya. 1 bulan rumah nggak bayar, 2 bulan surat cinta mah dateng. Dan itu template-nya nih, yang template kalian mau tahu, surat peringatan di bawahnya yang di blur itu adalah nominal yang perlu dibayarkan, ya. Dan di bawahnya itu ada tulisan jatuh tempo berapa lamanya, ya kan? Terus baru yang di bawahnya adalah kata-kata mutiara yang di semua surat juga ditulisnya begitu. Masalah tentang dilelang segala macam itu merupakan ancaman ke depannya. Jadi nggak ada yang kayak begitu. Alis, paket. Gitu. Udahlah, nggak usah ngomongin bayar utang, pakai otak nih, lu bisa nalar, ya. Jangan semua berita, semua namanya klarifikasi yang di up lu telan mentah-mentah. Lu orang pintar, jangan mau dibelon-belonin. Percuma kalau jadi fans nggak bisa ngasih edukasi begini lu, ya. Makanya jadi buzzer karena memang otaknya jelek. Lu nggak akan bisa naik tahta sampai kapanpun, tetap aja manusia komen. Jangan nelen-nelen apapun nih counter dari pihak A dan B, lu langsung keruhkan, lu langsung jadi senjata. Pelajarin dulu, Google ada. Kalau memang lu ngalami masalah pribadi, lu juga bisa ngerelate. Makanya netizen plus 62 ini pada IQ jongkok nih, apalagi kalau ngebelanya cuma modal buzzer. Dari hal itu aja kita udah tahu, teman-teman banyak yang bilang kan tuh, ya kan? 1 bulan aja rumah telat aja surat cinta datang. Beda kalau leasing mah minimal 3 bulan. Kalau enggak dari 3 surat, biasanya kalau motor 1 bulan telat lu bakal diwawa, ya kan? Kalau motor kalau udah berapa bulan baru lu didatengin. Gitu dong, jangan kayak langsung gitu. Apalagi yang lu percaya, junjungan lu yang nggak pernah mau mempelajari, dia sendiri bilang wah pusing nggak mau apa gitu kan, boro-boro mau ngasih edukasi ke fans-fansnya, dia sendiri juga kagak belajar buka Google. Oh iya tuh, kalian pasti udah pada seneng kan buzzernya. Wow,
surat peringatan, udah gitu salah lagi, peringatan ketiga, katanya kok 5, mana yang bener? Ya kan? Peringatan ketiga yang gimana? Ya semuanya kan, tapi intinya kebayar kan? Sampai sekarang kan rumahnya kan nggak dilelang karena selalu diusahakan. Ya namanya kalau memang urus kehilangan harta, itu kan harta gono gini rumah itu. Ya gimana pun RO mempertahankan, SW juga pasti ada ikut mencoba untuk pertahanan. Tapi kalau udah kehilangan ya wis mau bagaimana? Disita bank. Orang ada masanya kolek, nggak usah direbutin mas harta, masing-masing aja udah, kan lu udah hengkang nikah noh sama CEO. Ingat, fokusnya tetap ke hak asuh anak. Lihat tuh, hukum mediatornya aja sampai nggak bisa hadir. Nggak puyeng tuh kayaknya tuh, kayak gua rasa lagi stres sih hukum mediatornya. Gua nggak hadir deh minggu depan gitu kan. Ya, begitu. 1-2 bulan tuh surat numpuk semuanya. Jadi kalian kalau yang ngerasain cuma baru tinggal di kos-kosan, masih tinggal sama orang tua, mendingan diem. Kontol. Mana sih istana ini, apa istana Cinderella yang dari mainan Barbie? Udah gitu juga apa namanya, kayaknya tuh kayak yang ketakutan gitu pihak pengacaranya situ. Begitu RO datang, ya kan, pihak pengacara, tim pengacaranya dari SW langsung ditinggalin, bye, langsung kamera ke sana semua. Emang enak nggak digituin, dicuekin, ya kan? Kan lagi pada ngeliatin bukti segala macam, ya udah ya gini-gini kan disangka mungkin bakal dipertahani, pas gitu kelompok RO datang, buk, langsung kamera ke sana semua, langsung ya Allah, kasihan banget ya. Ada-ada aja hari ini tuh komedinya, ada aja. Kalian lihat interaksinya RO pas datang ke pengadilan, wah semua pada mau minta foto, interaksi komedinya RO ada gitu kan, ngobrol sama masyarakat. Giliran SW sebelumnya pas datang begini mulu, boro-boro ada yang mau ngeliat gitu kan, yang dingin aja gitu. Tapi pas RO datang, hai, itu namanya real, namanya public figure, itu namanya kelas kayak begitu. Keren gitu kan. Terus juga interaksi, kayaknya wartawan-wartawan pada udah sering bercanda sama RO. Kalau sama si SW, ngomong belum beres udah kabur, mau kemana lu? Mau kemana lu? SW, ya kan, tiba-tiba kabur pergi. Bakal diikutin wartawan ya, nggak diikutin sama wartawan ya. Iya. Lagi press conference, tiba-tiba diteruskan kabur aja, disangkain lu mikir wartawan bakal ngikutin, ya kagak kan. Lucu kata gue mah. Iyalah, kan dia mah miss no comment, jatuhnya kayak artis siapa dulu ada tuh miss no comment tuh. Ya kan. Udah gitu tiba-tiba penjelasan dari ya gini ya, Dokcin nggak mau ngebahas masalah tentang WhatsApp ya, karena itu menurut aku masalah yang rumit, komunikasinya itu kan pasti berantakan ya. At the end of the day, semua kombinasi masalahnya itu mencapai ke titik sekarang lah gitu, ya kan. Terus juga pengacaranya bilang ketika RO lagi sakit, istrinya harus si SW selalu ada di sampingnya. Ya iya, emang siapa yang mau ada di sampingnya, Dajjal? Ya, giliran si SW lagi dirawat di rumah sakit waktu kena apa namanya, yang batang otak juga kan, yang biayain nungguin di Singapura, siapa pak bilang gitu? Ma, Alis, paket. Guys, ada banyak paket dulu, bentar. Pikir, ya iyalah orang istri mengurus, cuma nungguin doang mah juga siapa juga bisa. Tapi masalah ini bisa nggak? Ya kan? Kalian perlu tahu ya, kata si Bapak Krisdayanti.
Dia adalah seorang istri yang ketika masa lagi sakitnya benar-benar jatuh sakit yang benar-benar sakit yang saya tidak bisa sebutkan, SW selalu di samping gitu kan. Ya iyalah, kan lu nikah, kan lu butuh uang ya, lu butuh renovasi rumah. RO itu sakit dari 2018 sampai 2025 sampai cermainya baru, setelah cermai berapa lama kemudian baru sembuh. Ya iyalah, kenapa itu harus menjadi kita nge-framing bahwa oh gua harus bangga. Ya RO lebih nungguin lagi. Lebih nungguin lagi, lebih buang uang, ya, lebih ngebatin, lebih stres, lebih gila. Coba. Ada. Waktu Wenda sakit ya mungkin kalau apalagi di Singapura ya kan yang selaput batang otak itu kan dibiayain. Ya kan kalau cuma nunggu-nunggu di rumah juga lah gampang, tapi kan yang keluar duit biaya untuk obatnya ya apa? Kalau cuma ngebantuin ngelap-ngelap ngasih obat, huh? Ya, jadi sebenarnya yang mudah-mudahan sih pihak dari hukum mediatornya fair enough ya untuk tidak terpengaruh dari lemparan-lemparan berita pedas dari pihak tim SW dan berita pedas dari tim. Mau nggak mau mereka harus fokus karena kan di sini udah ada anak, ya kan? Jadi memang harus pada pakemnya lah kalau gua rasa. Istri wajib nungguin suami yang kena sakit pergaulan gak bener. Lu tahu pergaulan bener apa enggaknya nggak? Sekarang gue tanya. Emangnya SW nggak pernah ngelakuin pergaulan gak benar? Gue tanya, kan yang lu tahu lihat cuma di TV doang sama di sosial media. Oh tetap dibela. Gue nggak bilang kalau RO juga orang-orang lurus-lurus banget. Ya, RO juga pasti namanya di dunia pergaulan, dunia artis, dunia dia bener-bener dari nol sampai dia kaya, nggak mungkin dia namanya nyentuh kalau nggak kayak narkocoy lah, miras lah, pergaulan yang agak-agak kejebak ya nggak aneh lah. Apakah tidak menutup kemungkinan SW dari zamannya girl band dulu sebelum itu yang dia kuliah buat ugal-ugalan, dia pacaran kemana-mana, di dunia artis dia kenal sama siapa, mungkin ada isu-isu sranky dia juga ngelakuin, mau bilang juga dia bener gitu. Nggak ada yang bener say di dunia entertain.